Torang baru saksikan Ibu Shirley Juanda dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara dan langsung tancap gas, lempar janji bombastis sana-sini dalam pidato perdananya. Katanya pendidikan mau dikasih gratis, layanan kesehatan dikasih prima, dan pemerintahan mau dikasih bersih supaya jangan kotor lagi dari noda korupsi dan macam-macamnya. Apakah janji-janji Ibu Shirley itu sudah didukung dengan perencanaan anggaran yang jelas atau hanya omon-omon untuk bangun citra awal pemerintahannya? Begini, kondisi keuangan Maluku Utara itu mau diputar kayak bagaimanapun, ujung-ujungnya evaluasinya itu-itu saja. Dari tahun ke tahun ada saja alasan yang mirip-mirip. Mari coba torang buka data 2024 pakai kacamata amatiran ala anak jalanan. Data APBD Maluku Utara 2024 kasih tahu sebagai berikut. Dari data itu, torang bisa lihat pendapatan daerah turun drastis, hanya dapat 95,8% dari target yang disepakati. Itu karena pemerintah tak putar urus pajak tapi tara mampu-mampu deng tara maksimal. Bahkan bisa jadi pajak-pajak itu dikorupsi. Lalu pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer dana pusat. Padahal sumber daya alam melimpah, tapi bergantung dari pemerintah pusat adalah bukti minimnya inovasi pemerintah daerah untuk menarik pendapatan dari sumber lain. Belanja modal daerah bukan untung, tapi buntung. Aset-aset daerah tak berfungsi maksimal. Apakah ada strategi Ibu Shirley yang disiapkan buat tingkatkan pendapatan asli daerah tanpa harus terus bergantung pada dana transfer pusat? Jika tidak, bagaimana Maluku Utara bisa mandiri secara finansial? Lalu di tahun 2024 juga ada kontraksi alias pengurangan pada anggaran belanja daerah hingga 11,01%. Meski biar dibilang pengamatan anggaran sebagai prestasi besar pemerintah daerah, tapi pemangkasan anggaran modal dan infrastruktur di tengah ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan berbagai sektor di Maluku Utara adalah opsi yang tidak bertanggung jawab. Bikin buang-buang waktu saja. Kenapa 11% anggaran yang dipangkas itu tar dipakai buat belanja modal investasi sektor vital seperti bikin perusahaan daerah yang melakukan hilirisasi di sektor pertambangan? Jika pemangkasan anggaran dianggap prestasi, apa dampaknya di masyarakat? Sekali lagi, mengapa tidak dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti industri hilirisasi atau pengembangan UMKM. Masalah lain ada pada penyaluran dana alokasi khusus fisik tahun 2024 yang bikin beberapa proyek tertunda dan akhirnya berharap pakai anggaran tahun 2025. Alasannya masih tak putar di dokumenter lengkap dan keterlambatan proyek. Padahal harusnya anggaran DAK tahun 2024 buat infrastruktur sudah selesai. Kalau orang-orang yang dipercaya di birokrasi dan swasta terpunya niat baik dan tertuntas manajemen proyek, kenapa paksa kerja? Bikin rugi saja. Dari situ nampak terlihat adanya permainan kotor sejumlah oknum pada proyek pekerjaan menggunakan anggaran DAK. Apakah sudah ada sanksi tegas bagi pihak yang tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu? Selanjutnya, dana kredit usaha rakyat di Maluku Utara menyusut 8,57%. Padahal banyak masyarakat yang belum dapat KUR. Tapi mau bagaimana, pemerintah terkesan miskin konsolidasi, miskin akses pembiayaan kepada masyarakat, terada mau bantu masyarakat bawah, bahkan dicurigai yang terima KUR hanya orang-orang tertentu alias tidak tepat sasaran. Jangan-jangan anggaran KUR juga disunat? Apakah ada audit transparan untuk pastikan dana KUR sampai ke pelaku usaha kecil yang membutuhkan? Pemerintah daerah ini maunya apa sih? PAD kecil tapi berharap tinggi pada dana pusat, investasi lokal pun minim, dan yang ada malah kinerjanya kurang menggembirakan. Parahnya lagi, indikasi kebocoran anggaran makin memperburuk keadaan. Belanja daerah tidak optimal, banyak program mangkrak, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, gaya banyak, kerja nol basar. Masalah belum selesai di situ. Utang daerah masih jadi beban besar hingga ratusan miliar rupiah. Pemerintah daerah mau dan tidak mau masih tutup lubang di tahun 2025. Utang itu sebenarnya dipakai untuk apa? Infrastruktur atau sekadar menutupi belanja rutin yang boros? Jika pengelolaan keuangan daerah tetap seperti ini, Maluku Utara akan terus terjebak dalam pola yang sama. Utang menumpuk, ketergantungan pada pusat tinggi, dan investasi lokal stagnan. Jika utang daerah terus bertambah, bagaimana strategi pemerintah untuk mengelola dan melunasi utang tanpa membebani anggaran tahun-tahun berikutnya? Sekarang, apakah Ibu Shirley akan mengulangi pola lama? Tara boleh lagi orang diam melihat pola-pola lama masih tumbuh subur dalam pembangunan daerah. Ini zaman sudah sangat maju, di mana akses ilmu pengetahuan dan teknologi terbuka sangat lebar. Kalau begini terus kondisi keuangan daerah, karena salah kelola, salah urus, tak punya keberanian dalam meningkatkan pendapatan daerah lewat investasi lokal, maka bisa dipastikan program-program yang Ibu Shirley
Serli bilang itu tak akan berjalan laju dengan maksimal. Apalagi sekarang ada pemotongan anggaran besar-besaran. Kalau masih ditambah dengan birokrasi dan swasta masih kerja galabor, bisa dipastikan semua isi pidato Ibu Serli hanya janji manis, omong kosong semua. Jadi selaku masyarakat, orang patut awasi gerak-gerik aneh dari Ibu Serli dengan seluruh pejabat dan swasta yang ada, termasuk anggota DPR yang banyak minim peran selama ini. Intinya, jangan sampai janji politik hanya omon-omon, jadi pemanis dalam pidato, sementara utang daerah terus menggunung. Gali lubang tutup lubang, investasi lokal tetap stagnan dan tak bisa naik kelas. Ekonomi rakyat tetap jalan di tempat. Di saat yang sama, sumber daya alam yang ada hanya bikin untung segelintir orang. Orang tahu sendiri, demokrasi yang ada sekarang penuh jebakan politik. Politisi datang dengan janji-janji fantastis, janji-janji manis, janji-janji memuakan, tapi prakteknya nol basar. Kita terbilang Ibu Serli serius, tapi mari orang cek apa strategi yang dia mau pakai nanti. Kalau masih pakai pola-pola lama, BUMD masih urus usaha kecil-kecil, swasta lokal bisa naik level, hanya tak putar di situ-situ saja. Masyarakat masih banyak yang menderita di negeri yang kaya sumber daya alam, maka bisa dipastikan Ibu Serli gagal total. Sekarang mari orang bedah sedikit janji-janji dari Ibu Serli. Pertama, soal pendidikan gratis. Apakah sudah ada hitungan anggaran yang jelas? Jangan sampai ujung-ujungnya dana pendidikan yang disunat sana-sini. Fasilitas sekolah makin buruk dan guru honorer tetap hidup susah dan pas-pasan. Lalu layanan kesehatan gratis yang katanya ini menurunkan angka tuberkulosis dengan rencana induk bidang kesehatan 2025-2029 bisa berjalan. Jangan sampai tenaga medis kurang, obat langka, fasilitas seadanya masih terjadi di sana. Apakah puskesmas di daerah terpencil siap? Selanjutnya, janji ingin pemerintahan bersih dan baik. Apakah sudah laporan dan catatan dari Ibu Serli atas pejabat-pejabat yang kerja sabarang selama ini? Berapa banyak pejabat di lingkaran Pemprov Maluku Utara yang siap dicopot? Kalau memang serius memberantas korupsi, harus ada gebrakan besar dong. Jangan sampai omon besar di saat yang sama tikus-tikus birokrasi tetap leluasa dan berpesta pora. Lalu bagaimana dengan ekonomi dan investasi lokal, terutama investasi di sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian? Apakah Ibu Serli mau lihat dan abaikan sektor itu? Padahal orang tahu semua itu kunci utama untuk kasih naik pendapatan daerah, biar bisa subsidi total uang pendidikan dan kesehatan secara beruntun. Bila perlu dari TK sampai kuliah, pendidikan dikasih gratis di Maluku Utara. Masa daerah potensi nikel, potensi emas, potensi ikan, potensi pertanian yang melimpah ruah, tak bisa mandiri dengan hal-hal itu. Kenapa terbikin hilirisasi industri di sektor-sektor itu secara bertahap? Daripada anggaran daerah dipakai pada belanja hal-hal yang buang-buang waktu dan kurang manfaat jangka panjang, lebih baik pakai pada investasi lokal. Masa bisa gandeng BUMD dan swasta lokal kelola itu hasil laut, pertanian, dan pertambangan? Sejatinya dunia telah berubah begitu cepat, dan hanya itu jalan panjang para orang bisa bebas dari ketergantungan dana pusat, biar buruh, tani, dan nelayan sejahtera. Tapi kenapa Ibu Serli terlihat setengah hati untuk proyek ini? Orang akan lihat dalam 100 hari pertama. Kalau Ibu Serli miskin konsep pembangunan jangka panjang, tak ada perubahan berarti, pendidikan dan kesehatan tak gratis, pemerintahan masih banyak kotor, investasi lokal termaju-maju, ya sudahlah, berhentilah berharap dengan Ibu Serli. Semua hanya omong kosong. Jalan untuk perbaiki masalah investasi lokal biar untung besar dan jangka panjang. Sebuah jalan agar kasih turun angka kemiskinan dan pengangguran. Biarlah rakyat sendiri yang menilai. Kalau setuju dengan pendapat ini, sebarkan biar semua orang melek politik. Politik yang dimaksud bukan politik elit atau segelintir orang, tetapi politik masyarakat Maluku Utara untuk dongkrak ketertinggalan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang masih menganga. Ayo gaspol, jangan kasih kendor. Mari sama-sama orang kawal 100 hari kerja Gubernur baru Maluku Utara.